warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun fi mubtilatis salati. Adapun ini yaitu satu fasal pada menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Tabtulus salatu farduha wa nafluha la saumun wa i'tikafun biniyati qat'iha wa ta'liqihi bi husuli syai'in walau muhalan 'adiyan wa taraddudin fihi ayil qat'i wala mu'akhadata bi waswasin qahriyin fi sholati kal imani wa ghairihi. Batal oleh salat, baik fardunya salat fardu maupun sunnahnya salat sunnah. Tidak batal puasa dan i'tikaf. Salat menjadi batal biniyati qat'iha, dengan sebab niat memutuskan salat, wa ta'liqihi, dan niat menggantungkan salat, membatalkan salat, memutuskan salat, wa ta'liqihi, dan mentaklikkan, memutuskan salat, bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu, walau muhalan 'adiyan, sekalipun sesuatu yang ditaklikkan itu mustahil bangsa adat. Wa taraddudin fihi, salat menjadi batal dengan ragu-ragu padanya, ayil qat'i, yakni memutuskan. Wala mu'akhadata biwaswasin qahriyin, dan tidak direken dengan waswas yang tak terkendali, fi salati, di dalam salat, kal imani wa ghairi, seperti iman dan selain iman. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita membahas tentang salat, rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, sampailah membahas sujud sahwi dan sujud tilawah, sujud syukur. Malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan salat. Apa itu mubtilatus salat? Saudara, yang dimaksud dengan yang membatalkan salat itu adalah segala perkara dan segala faktor yang menyebabkan, yang membawa salat menjadi batal, salat menjadi rusak. Salat tidak direken, tidak dihitung dalam pandangan agama, sehingga orang itu meski salat di pandangan agama sama dengan belum salat, sehingga tanggungan dia, kewajiban dia mengerjakan salat belum gugur bila terkena itu. Sehingga
wajib diulang kembali solat yang batal itu. Apatah lagi kalau terkena batalnya dari umur 15 tahun. Baru tahu malam ini. Ya salam. Maka solat itu dari yang umur 15 tahun wajib diulang. Kalau kodok tuh orang belum kalau ini mengerjain tapi tidak ada nilai, sama aja belum. Ulang. Bila satu batal, kalau sampai begitu, moga kita enggak begitu tuh. Nanti kita bakal hitung. Karena itu ngaji malam hari ini namanya dalam istilah dokter check up. Namanya check up. Apapun hasilnya, semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ke dokter check up, pada waktu kita check up di dokter itu, kata dokter, Anda ini sehat, enggak ada penyakitnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ketika dicek sama dokter, Anda ini jantungnya bermasalah, kita ucapkan alhamdulillah, ketahuan buru-buru diobati. Begitulah ngaji kita. Bila ternyata kita semua sholat tidak ada yang terkena yang membatalkan, alhamdulillah, berarti rapilah sholat kita. Kalau kita ada yang membatalkan, alhamdulillah, mumpung belum mati, kita ulang tuh sholat-sholat itu semampu kita. Inilah ngaji mubtilatus sholat. Sholat yang batal, saudara, sama dengan tidak ada, sama dengan belum mengerjakan. Apakah dapat ganjaran dari sholatnya? Tidak. Tapi dari bacaan-bacaan yang dibaca, seperti zikir, tasbih, dan lain sebagainya, makalah dia bisa dapat ganjaran pahala. Hal yang membatalkan sholat itu, kalau mau difahami, ada dua pengertian. Bila mana yang akan disebut oleh Fathul Muin ini berbarengan dari sejak permulaan sholat, bukan batal, tapi sholatnya kagak jadi. Sholatnya enggak jadi. Contoh satu, kita sholat enggak pakai wudhu, maka sholatnya batal apa enggak jadi? Enggak jadi namanya. Enggak jadi, bukan batal, rusak. Enggak jadi. Tapi kalau sudah takbir kentut, maka sholatnya bukan enggak jadi, tapi batal. Jadi ada istilah rusak, ada istilah batal. Kalau rusak dari sejak awal, kalau batal ketika sudah memulai. Hal yang membatalkan sholat, ulama menyebut banyak. Nih Fathul Muin banyak banget. Banyak banget. Kalau semacam Kasifatus saja Syekh Nawawi Al-Bantani 14, bahkan lebih kata beliau. Begitu. Banyak ulama, tapi dari sekian banyak hal yang membatalkan, sedikit kita rumuskan malam hari ini. Kita klasifikasi dari apa yang bakal beliau sebutkan menjadi 3. Yang batalin sholat tuh ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama, penyebab sholat itu batal manakala
ada kecideraan pada rukun sholat. Rukun sholat ada yang tidak dikerjakan, ada yang dia rusak, maka sholat jadi batal adanya. Kita ambil contoh satu, enggak ada tumaknina saat i'tidal, padahal tumaknina itu rukun sholat, dia tinggal. Contoh, dia pada waktu sami Allahu liman hamidah tangannya turun goyang-goyang. Saya ambil contoh, sami Allahu liman hamidah turun dia goyang-goyang 3 kali. Rabbana lakal hamdu, Allah dia turun, enggak ada tumakninah. Sedangkan tumakninah rukun sholat, batal sholatnya. Mau sholat apa ya? Begitu. Kalau nggak ada tumakninah, begitu. Itu satu. Kedua, meninggalkan syarat-syarat sholat yang ada 5 dari awal Fathul Muin kajian. Tahun berapa ini awal kajiannya? Mulai ngaji 2000 berapa? 18. 2018. Kalau ngaji dia tawab 2000 berapa? 2009. Ada 5 yang batalin sholat. Enggak ngadap kiblat, batal sholat kita. Enggak ngadap kiblat, enggak punya wudhu, berhadas, itu syarat yang menyangkut. Begitu syarat. Enggak menutup aurat, ibu-ibu dia punya kakinya kelihatan. Begitu. Oh bapak, dia bajunya baju adik yang dia pakai, maka waktu ruku kelihatan tuh punggungnya, sampai sidinya kelihatan, sampai saat duduk pantatnya yang burik kelihatan. Ini aurat dia, antara pusar dan lutut. Sholatnya nggak sah. Begitu. Pikirin tuh. Begitu. Mana pakai baju atasnya kemeja nggak dikancingin, nggak pakai kaos dalam, kelihatan pusarnya waktu ruku, nggak sah. Mana sholatnya pakai kaos lagi, kaos partai. Udah doer, tuh udah doer nggak? Udah apa itu? Apa namanya? Membleh. Ya begitu dah. Begitu. Itu pikirin tuh. Syarat tuh. Begitu. Belum masuk waktu. Begitu. Belum masuk waktu. Kalau sholat sunat aja mendingan. Sholat isyraq belum masuk waktu mulu. Ya, gak ada ganjaran banyak. Tapi sholat 5 waktu ini yang jadi masalah. Tuh begitu. Namanya ketiadaan syarat nanti di depan. Yang ketiga, mengerjakan larangan sholat. 3 kategori aja. Orang sholat itu dilarang ngomong, lagi sholat dia angkat telepon aja, iya sebentar saya lagi sholat. Itu pastikan sholatnya lah batal nanti di depan. Atau banyak gerak gitu. Atau garuk-garuk lagi sholat, ya garuk-garuk adanya begitu, macam-macam gitu. Mana berkali-kali lagi ya batal. Tapi kalau garuk-garuknya telunjuk doang enggak, tangannya diam, enggak batal. Kalau begini batal, sianan teman kita yang tasahudnya begini-begini. Enggak batal, ini namanya gerakan ringan. Enggak batal, yang tasawufnya begini. Enggak enak banget dilihatnya, mana ketutupan kain lagi.
makruh doang, tidak batal karena gerakan ringan. Nanti di depan dibedah. Itu namanya fi'lul mawani', mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Semisal mana lagi makan, minum, lagi sholat, nanti di depan. 3 yang disebut kategori hal-hal yang membuat sholat jadi batal. Itulah makna faslun fi mubtilatis sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Berikutnya kata Fathul Muin, tabtulus sholat, sholat jadi batal. Sholat apa yang jadi batal? Baik sholat wajib kayak 5 waktu, atau jenazah, atau sholat sunat, duha, tarawih. Begitu tarawih nggak ada tumainah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah, main kebut aja begitu. Ferrari aja cepetan dia begitu. Sholat jadi batal, mau sholat wajib maupun sholat sunat. Wajibnya wajib ain ataupun wajib kifayah. Sholat sunahnya mau punya waktu, mau punya sebab, atau sholat sunnah mutlak, termasuk khutbah Jumat. Ini batal di sini nih. Termasuk sujud tilawah, kan kayak sholat. Termasuk sujud syukur, semuanya batal bila terkena ini. Mana itu? Di sini disebutin la saumun. Kalau puasa enggak masuk, bukan babnya. I'tikaf enggak masuk, bukan babnya. Kita enggak ngomongin puasa, enggak ngomongin i'tikaf. Tapi kalau ngomongin sholat batal, bukan sholat doang. Khutbah Jumat, sujud syukur, sujud tilawah, sholat jenazah, masuk satu kategori. Mana yang membatalkan sholat? 1 dari 3 kategori ini. 1 kan yang tadi, hal yang merusak rukun. Mana tuh yang merusak rukun sholat? Nih mau disebut. 1, biniyati qad'iyah. Dengan kita niat memutuskan sholat, niat berhenti dari sholat, itu namanya rusak. Dengan kita niat sholat berhenti. Artinya berhenti ada 2 pengertian. Bisa saja berubah niat, bisa aja mengalihkan niat, itu berhenti. Berhenti. Contoh berhenti. Kata kita sholat maghrib, nanti rakaat 2 mah berhenti aja dah. Begitu. Itu udah niat berhenti. Saya niat rakaat 2 saya mau berhenti aja. Itu namanya niyati qad'iyah. Maka kemudian sholat menjadi batal. Jadi sholat itu kayak iman, sensitif. Baru niat aja udah batal. Niat berhenti kayak iman. Niat saya lebaran Idul Fitri kalau bajunya enggak 3, saya masuk Kristen aja. Detik itu juga keluar dari Islam. Enggak usah nunggu lebaran. Niat doang udah batal. Niat doang. Begitu. Sensitif. Sholat tuh begitu. Tapi bagaimana bukan niat berhenti, tapi niat mengerjakan yang batalin sholat. Kalau niat mengerjakan yang batalin sholat, bukan niat berhenti. Saya niat kalau lagi sholat mau garuk-garuk 7 kali, batal enggak? Enggak, kecuali dikerjakan garuk-garuk. Kayak puasa,
Saya puasa. Kebetulan Senin Kemis sih. Ini hari Senin. Kemudian ada teman kita mau ikut nggak makan-makan di Telaga Sampir. Lagi puasa lagi ya. Tapi makan gratis. Buka aja dah. Enggak batal. Kalau cuman ngomong buka aja mah baru bakal batal kalau dia mah ya gitu. Sama dalam sholat. Gua mau garuk-garuk. Kalau belum garuk-garuk enggak batal. Tapi kalau niat berhenti, gua mau berhenti. Walaupun belum berhenti tetap batal. Itu namanya niyati qat'iha. Satu. Jadi niyatu qat'iha berubah, kita punya niat. Niat keluar dari sholat. Niat berhenti aja. Baru niat. Itu udah batal. Jadi yang disebut niatul qat'i bisa niatul qat'i haqiqatan. Seperti saya niat rakaat 2 saya berhenti. 2 yang disebut niatul qat'i taghyirun niat. Dia merubah niat. Dia niat mau keluar dari sholat. Jadi aja udah batal. Walaupun belum keluar. Atau memalingkan niat. Dia niat sholatnya diganti sholat lain, zuhur, asar aja dah. Itu juga namanya niyati qat'iha. Zuhur dia ganti jadi asar. Zuhur yang adaan ini jadi asar umpamanya, yang qadaan. Itu begitu. Atau sholat sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar kita ganti subuh aja dah. Tuh, merubah niat. Itu taghyirun niat atau sorfun niat ila ghairil manwi. Itu qat'iha. Ngerubah niat. Kecuali tidak termasuk qat'un niat bila kita memalingkan sholat wajib lalu kita ganti menjadi sholat sunnah mutlak dengan tujuan mendapatkan fadilah berjamaah sementara kita sholatnya dewean. Kalau kita sholat dewekan sendiri duhur, udah sholat saya sholat fardu duhur 4 rakaat begitu, menghadap kiblat ada karena ta'ala. Pas sholat ada datang rombongan berjamaah. Kita sendiri, kita rombak juga nih sholat duhur. Jadi sholat sunat aja dah. Biar saya dapat berjamaah. Bolehkah merubah sholat wajib menjadi sholat sunnah demi mengejar berjamaah? Sementara kita sholatnya sendirian? Boleh, bahkan bukan boleh, sunat. Sunat merubah sholat wajib yang sendiri. Yang sering model begini kayak kita sholat di rest area di pasar, rest area sholat sendiri, datang rombongan rame-rame, kita lagi sholat duhur, kita kudu niat saya ngerubah duhur jadi sholat sunat. Jadi sunat untuk ngejar tuh rombongan tuh biar dapat ganjaran 27. Boleh, bukan boleh, sunat membalik model begitu. Tapi ada 6 ketentuan. Sunat kita ngebalik, ngerombak, memutuskan niat sholat duhur kita ganti dengan sholat sunnah mutlak demi mengejar berjamaah karena kita sholatnya dewekan dengan 6 ketentuan. Keluar dari 6 ini
enggak sunat lagi, bisa haram, bisa boleh, begitu. Ada 6 ketentuannya. 1, bila mana waktunya masih luas, masih cukup dengan mana kita mengerjakan sholat sampai kelar, belum keasaran. Tahu belum keasaran ibad duhur, belum masuk waktu asar, begitu, belum masuk waktu asar karena waktunya mepet. Tapi kalau waktunya mepet, sempit, haram, hukumnya dibalik. Udah ente sholat sendiri aja, daripada ngejar berjamaah bakalnya keluar daripada waktu. Udah sholat sendiri aja, karena berjamaah hukumnya sementara menjaga sholat supaya tidak keluar dari waktu hukumnya wajib. Jangan ngejar-ngejar sunat ninggalin wajib. Jadi catatan dibalik itu boleh, bahkan sunat, bila waktunya masih cukup. Bila kita jadikan sunat, nanti ikut berjamaah masih dalam waktu sholat itu 1. Kedua, manakala sholat berjamaahnya disyariatkan pada pribadi dia, dituntut dan dianjurkan. Sholat berjamaah kayak dohor, emang dohor kudu berjamaah, dohor kudu berjamaah, begitu. Kita sholat sendiri, namanya sholat berjamaah duhur tuh disyariatkan oleh agama, maka boleh, begitu, boleh. Tapi kalau kita lagi sholat qadha duhur, ada berjamaah, padahal kitanya qadha zuhur, karena kita kemarin nggak sholat duhur, ketiduran, baru kita qadha hari ini, begitu. Lalu datang berjamaah, kita mau balik, kita nggak dituntut. Orang kita lagi sholat, walaupun sholat wajib, waktunya luas, tapi kita sholatnya qadha, nggak usah, udah qadha aja, begitu, qadha aja, begitu. Haram dibalik sholat qadha menjadi sholat sunat demi mengejar qadha-nya pada sholat yang lagi rombongan itu yang sekarang. Ketiga, kesunatan membalik sholat wajib menjadi sholat sunnah mutlak bila sholat yang kita balik itu sholatnya 3 rakaat atau sholatnya 4 rakaat, kayak maghrib, isya, subuh, asar, begitu. Maghrib 3 rakaat, asar, isya, zuhur 4. Kalau sholatnya 2 rakaat, enggak sunat dibalik, enggak sunat, boleh doang. Kalau 2 rakaat, boleh, kayak subuh, begitu, boleh, karena 2 rakaat sholat yang kita kerjakan, boleh dibalik, tidak sunat, tidak, begitu. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Bila mana kita belum masuk rakaat ketiga atau rakaat keempat, ibarat dohor, kita belum masuk rakaat 3, baru 2 lagi tasahud awal, begitu tuh, lagi tasahud awal. Gua jadiin sunat aja, jadi tasahud akhir. Karena pengen berjamaah, ya udah lagi tasawuf awal, salam dah, begitu, demi ngejar berjamaah, begitu. Tapi kalau udah masuk rakaat ketiga, ini bagaimana ketiga nih, dohor 3, ini enggak sunat tapi boleh. Habis 3 langsung aja tasawuf akhir lagi, salam, enggak sunat, boleh dibaliknya karena udah masuk di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Udah terakhir, ini enggak sunat dibaliknya, tapi boleh doang, boleh.
Bagaimana bila 1 rakaat, baru 1 rakaat datang qomat? Ini bagaimana ini? Ya kalau masih keburu mau rakaat nggak ketinggalan nggak apa-apa, terusin aja 1 rakaat lagi. Makanya sekarang dikasih bunyi tuh nit-nit, tuh ukur aja. Kita mau qobliyah kayaknya nggak cukup, entar aja qobliyahnya habis sholat wajib, habis salam sholat wajib, bangun sholat qobliyah 2 rakaat, bangun lagi sholat ba'da, begitu. Boleh-boleh, itulah orang ngaji, luas, enak. Begitu. Nggak usah kita kejar. Tapi kalau 1 rakaat lagi sholat wajib, baru 1, datang berjamaah, baru 1, ya udah gua salam aja di 1 rakaat, boleh. Tidak sunnah, begitu. Boleh doa, begitu. Boleh doa, begitu, saudara. Keempat, ayat keberapa? Kelima, kesunatan daripada membalik. Bila kita tidak punya pikiran ada rombongan berjamaah lagi, artinya cuman entu-entunya berjamaah. Tapi kalau kita punya pikiran, habis ini juga bakalan ada lagi, maka sholatnya terusin aja sendiri sampai salam. Ada rombongan i'adah berjamaah, itu lebih gede dibanding dibalik. Begitu. Kita sholat sendiri, udah tasawuf akhir, nggak usah dibalik, udah terusin aja sampai salam. Nanti habis salam langsung kejar itu barisan, ikut berjamaah lagi. Namanya i'adah. Lebih gede daripada kita balik. Begitu. Kalau kita masih punya pikiran, masih adalah sholat berjamaah, ini baru juga jam tengah 1, apalagi rest area banyak yang datang, udah terusin aja sampai salah. Tapi saya mau balik aja dah, boleh, tapi tidak sunnah, nggak dapat ganjaran di balik. Begitu. Terakhir, imamnya bukan imam yang makruh kita ikuti. Kalau imamnya ahlul bid'ah, imamnya atau bandar pakong dah, kita nggak usah dibalik, jadi makruh adanya. Singkatnya, bila kita sholat wajib sendirian, barulah kita 1 rakaat atau naik ke rakaat kedua. Rakaat kedua ada rombongan, kita niat saya jadiin sholat sunat, udah sujud nantinya salam ikut rombongan sunnah. Begitu singkatnya. Atau bila kita niat memutuskan sholat, artinya merombak niat sholat, atau kita memalingkan sholat dari yang dikerjakan menuju sholat fardu yang lainnya. Kemudian wa ta'liqihi bi husuli syai'in walau muhalan adiyan. Kedua, dalam Fathul Mu'in kita menghubungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Kita lagi sholat, kata kita, bila handphone bunyi, proyek ini gua mau berhenti. Baru begitu doang, batal sholat. Namanya menghubungkan berhenti dari sholat dengan satu perkara. Kita lagi sholat, bila ibu saya nelpon, sholat saya mau berhenti. Bila ibu saya nelpon, berarti bila tidak, saya tidak berhenti. Baru ngomong begitu di hati, sholatnya udah batal. Begitu, batal. Begitu, batal. Karena dihubungkan, digantungkan, ditaklikkan dengan sesuatu. Enggak boleh. Adamul munafi dalam sholat itu. Niat jadi rusak adanya. Begitu. Niat bila begitu. Kata Fathul Mu'in, walau muhalan adiyan.
sekalipun yang dihubungkan sesuatu yang irasional, impossible. Kalau saya bisa terbang, sholat berhenti, terbang, ya, emang lu burung punya sayap? Tapi bisa saja Allah mah, namanya mustahil menurut adat, tidak menurut akal. Boleh aja Allah mah punya kun fayakun, secara adat nggak mungkin. Maka batal bila saya dalam sholat proyek gol berhenti, baru bila di hatinya. Orang sholat kan banyak yang dipikirin macam-macam. Begitu. Itu udah batal aja. Kalau kayak begitu, udah batal. 3, taraddud, bimbang, termasuk ragu-ragu. Apa itu bimbang? Muncul dalam sholat, telepon bunyi, lagi sholat, ditaruh di bawah lagi, kayak orang iya, taruh di bawah. Enggak, saya nggak mau ngantongin handphone. Udah dikantongin aja, taruh di bawah. Mana kelap-kelip telepon bunyi. Ya Allah, ini proyek nih, gua batalin apa jangan? Gua batalin apa jangan? Baru begitu di hatinya, pastikan sholatnya batal. Ulang lagi dari awal. Teleponnya bunyi, mana pacar lagi? Kalau gak diangkat, takut diputusin. Begitu. Angkat jangan, batal jangan. Udah batal sholatnya, gara-gara taraddud fi qat'is sholat, bimbang pada berhenti atau tidak. Seperti kita lagi sholat, muncul pikiran, apa saya berhenti, apa saya terusin? Berhenti apa terusin? Mana telepon bunyi lagi? Berhenti apa terusin? Berhenti apa terusin? Baru begitu doang, sholatnya batal. Bila kemarin ada kejadian kita kayak begitu, nggak jadi tuh. Sholat sama dengan kita belum sholat. Ulangin. Mana banyak lagi? Ya Allah, banyak. Itu taraddud kayak begitu. Termasuk taraddud ragu-ragu pada niat. Kita sholat nih, baru juga rakaat kedua. Tadi gua niatnya dohor apa asar ya? Dohor apa asar ya? Begitu. Lagi sholat dohor apa asar ya? Kayak nyasar. Dohor apa asar? Udah bubar, udah langsung usoli lagi. Itu namanya taraddud, ragu-ragu pada masalah niat. Begitu. Sementara waktunya lama. Begitu. Waktunya lama. Begitu. Kayak begitu. Ragu-ragu. Begitu. Arti ragu-ragu itu ketika kita sholat muncul keraguan-raguan yang bertolak belakang dengan keyakinan. Itu disebut ragu-ragu, saudara. Bagaimana kalau muncul was-was pikiran? Enggak direken. Kalau muncul was-was, emang kadang orang kena bahla. Seringkali muncul di sholat itu terlintas sesuatu. Kadang pada iman aja bisa terjadi. Muncul dalam hati, setan tuh banyak. Susah amat ini hidup ya, dalam hati. Apa masuk Kristen aja ya? Ada tuh terbesit begitu dia di hati, saking udah frustasinya. Begitu. Kalau memang timbang muncul doang dalam pikiran, enggak jadi kafir.
kalau timbang muncul, namanya was-was kohri. Begitu, lintasan hati yang tak terkendali, bukan unsur kesengajaan. Seringkali ada aja dalam sholat muncul, lagi sholat motor dikunci apa kagak ya, kunci di mana, dia tak pegang kantong, mana baru lagi enggak, takut hilang doang, enggak ada security-nya masjid, gua terusin apa kagak, terusin apa kagak, nah ragu dia, maka sholatnya batal. Sholat sensitif. Kalau saudara ragu-ragu, terusin kagak sholat. Dengan terusin kagak sama dengan batal sholat. Kalau puasa enggak, terusin kagak enggak batal, kecuali dia makan. Udah makan mau ente terusin kagak juga, dia batal udah makan. Begitu i'tikaf, kita i'tikaf, kita di masjid gitu umpamanya, di masjid lah kita i'tikaf, telepon bunyi, gua terusin apa kagak i'tikaf, terusin apa kagak, enggak batal. Keluar dari masjid, ente kan ngomong begitu juga udah batal kalau keluar rumah gitu. Itu tadi tuh la saumun wa'tikaf, begitu. Maka kata kita wala mu'akhadata biwaswasin qahriyin fi sholat, enggak direken bila muncul kewaswasan yang tak terkendali di dalam kita punya sholat. Manusia ada kalanya setan itu banyak bisik sana bisik sini, begitu. Sama halnya berbicara keimanan, enggak jadi kafir bila muncul sepintas selalu, tapi kalau muncul keraguan-raguan mau dengan sendirinya udah batal aja iman, begitu. Jadi satu yang membatalkan sholat, niat memutuskan sholat, niat berhenti sholat, merubah niat, memalingkan sholat kepada sholat lain. Dua, mentaklekkan berhenti sholat dengan terjadinya sesuatu meski mustahil secara adat. Berikutnya, bimbang dan ragu-ragu, terusin apa kagak, sholat menjadi batal adanya. Segini aja dulu dah, masih panjang. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.